dipersembahkan oleh Boim bikinin minuman dong buat tamunya Kang Erik. Sekarang? Ya sekarang lah, masa besok? Pertanyaannya klise banget deh. Oke. Ini sana. Ya, sekarang ya, tolong. Ya, terima kasih. Ya. Lah tadi berapa ya? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Aduh, Kang, Assalamualaikum, Pak Indra. Pak Indra. Iya, Indra. Terima kasih. Silakan Mas. Ayo duduk Mas. Alhamdulillah nih bisa mampir nih, saya senang sekali nih. Waduh, saya yang seneng nih diundang di sini, bisa ngobrol, belajar dari Kang Erik. Enggak lah, saya yang belajar. Kenapa? Saya ini subscribernya. Masya Allah. Iya. Waduh, makanya ini saya terharu banget lihat ya. YouTube-nya terus nih. Tapi beliau emang schedule-nya padat banget Iya, kan. iya. Bener deh, aku juga Iya. agak susah. Karena ngomong ini. apa yang disampaikan itu menarik dan kekinian. Sebetulnya data-data, resources dan lain-lain itu dapatnya dari mana, riset dari mana, sampai ada beberapa hal yang kita nggak tahu gitu. Jawaban gampangnya dari internet, karena kan sekarang semuanya udah ada di internet. Di internet, ya. Tinggal kan Tim risetnya. gimana cara nyarinya dan nemuinnya yang di internet itu kan. Gitu. Jadi memang saya nggak pergi ke perpustakaan gitu. Oh, Kalau iya. zaman dulu waktu pas saya buat skripsi kan Iya, itu iya. berminggu Iya, tuh ya ngedon di perpustakaan ya. Terus begitu S2 lumayan lah ada sedikit jurnal online. S3 saya udah sama sekali nggak pernah ke perpustakaan saya. Udah nggak pernah ya. Nah, ada nggak yang kemudian dapat informasi yang khusus gitu hanya dari sumber satu sumber yang tidak ada di internet? Ada? Ada beberapa konten yang itu datangnya based on experience saya aja. Sekarang itu challenge-nya bukannya ketidakadaan informasi, Iya. tapi memilih informasi mana yang layak kita pakai. Betul. Karena saya juga pernah tuh kecele itu salah ngutip, salah make informasi. Padahal sumbernya kalau lihat dari sumbernya itu Iya, dipercaya. betul. Tapi ternyata kan baik sumber dipercaya pun juga kadang-kadang kan melakukan kesalahan kan. kesalahan. Nah, Betul. saya tuh main ambil aja, saya nggak cross check lagi. Nah, blunder deh akhirnya. Nah, Itu dia. itu maka sekarang penting. challenge-nya di situ tuh, Kang. Jadi Milah, informasi itu milah. kebanyakan. Kok bisa jadi konten creator yang kemudian orang image-nya, kalau Mas Indra ini udah pasti konten digital, konten Iya, iya. Padahal tadinya teknologi, konsultan, konten- kan. jadi Iya, konsultan ya? Gimana ya? Bisa cerita nggak? Sebenarnya Makanya basic. jauh banget. Oh iya? Iya. Gimana? Sebenarnya nih, Iya. kalau dibilang jauh banget, nggak jauh banget. Cuman medianya yang jauh banget. Kalau kontennya sih nggak jauh, karena saya itu dari lulus kuliah dulu, saya sempat kerja di perusahaan. Kuliah apa dulu? S1 saya commerce, dagang di Australia, di Dagang. Northern University. S2 saya psikologi di UI, S3 saya ini manajemen mencok-mencok. strategis. Iya benar. Nggak linear. Nggak linear, tapi justru saya bersyukur nggak linear, Tat. Karena akhirnya kan bisa ngelihat satu fenomena dari perspektif yang berbeda dong. Dan itu kan yang bikin konten jadi menarik kan. Iya, betul. Kalau kita ngebahas bisnis cuma dari sudut pandang strategic management misalnya, teorinya ini aja. Aduh nggak seru nih, harus ada unsur manusianya lah, ada drama-dramanya lah, psikologinya kepake kan. Psikologinya kepake. Ya, terus kan orang kalau pengen nonton pengen ini dong, ada value-nya apa tuh? Misalnya gue dapat cuan nih. Ya, S1 saya kan dagang. Jadi di gatologi Betul, aja lah, di betul. cocokologi ternyata justru keragaman ilmu, experience yang berbeda itu justru menjadi kekayaan dan menjadi Iya, keunikan gitu. Kerjanya nggak langsung jadi di Oh, enggak. digital ya? Justru malah konten kreator tuh profesi saya yang terakhir kali ya. Oh, yang terakhir. Jadi saya jadi pengusaha pertama, dulu saya pernah punya perusahaan advertising agency. Saya punya production house juga dulu. Saya sempat jadi sutradara juga. Bikin video klip ya, tapi dulu masih awal-awal banget deh karena emang saya tuh ada jiwa seninya ada ya. Waktu saya kuliah ke Australia tuh awalnya kan pengen sekolah film saya. Oh gitu. Cuman keburu krismon, biayanya mahal, nggak ada beasiswa, akhirnya ya udahlah cari yang lebih make Berarti sense. bikin naskah, membayangkan. Iya, ya kayak video YouTube itu awal-awal tuh kan saya yang yang cari topik, saya yang riset, saya yang buat naskah, saya yang syuting, saya yang edit, sampai saya buat thumbnail, sampai saya upload. Wah, Masya Allah, keren banget. Nah itu cuman itu kenapa saya bisa begitu? Karena waktu pandemi. Oh itu tuh jadi, jadi itu tuh ya titik turning point-nya dari situ tuh. jadi berkahnya. Pandemi.
pandemi itu padahal dianggap sebagai musibah untuk seluruh dunia, tetapi di balik musibah itu ada berkah ya. Ini berkahnya ya. Insya Allah untuk saya paling. Gimana Nah, Pak jadi Dwi? tadi kan saya profesi saya pernah jadi pengusaha, jalanin usaha, kemudian akhirnya saya selain usaha saya jalankan, saya juga jadi trainer, saya kemudian jadi konsultan, bidangnya pengembangan SDM pada saat itu. Karena kan waktu itu saya baru selesai S2 saya, jadi psikologi SDM. Nah, kemudian akhirnya saya merangkap nih, jadi punya banyak bisnis akhirnya, ada bisnis fashion dengan istri saya. Terakhir saya baru aja bikin bisnis untuk digital startup di bidang AI gitu, dan ada beberapa yang lain. Dan 8 tahun terakhir saya fokus untuk jadi konsultan di bidang corporate innovation. Boleh nggak sharing sama kita? Ini AI ini makhluk apa sih sebetulnya dengan bahasa yang sederhana? Saya sering dijelasin sama orang-orang teknis ya, maksudnya orang yang ahli gitu. Tapi saya juga sulit mengerti gitu. AI itu kan mesin yang memiliki kemampuan kognitif layaknya manusia, itu definisi resminya gitu. Jadi ada kemampuan kognitif, reasoning, recalling information. Itu karena data yang banyak ya, kan gitu. Betul. Nah, AI sendiri itu ada 3 jenis. Kak. Yang pertama disebut dengan narrow AI, AI yang sempit. Nah, AI yang sempit itu adalah AI yang fokus pada spesifik task. Jadi untuk tugas-tugas spesifik. Dan ini sebenarnya dari zaman dulu kita udah pakai AI. Apa tuh? Misalnya suka belanja kan, online kan. Begitu pas kamu lagi belanja online, kamu klik satu barang, bagian bawah ada rekomendasi produk. Ada kan? Oh iya, ada. Atau enggak kata-kata kamu mungkin suka yang ini gitu. Pertanyaan, lo kok bisa tahu sih yang gue suka apa? Iya, betul. Ternyata ada AI di baliknya yang mempelajari perilakunya Nadira nih. Wah, sebelumnya Nadira itu browsingnya yang kayak gini nih, produknya begini, warnanya begini, ini begini. Itulah kenapa ketika saya misalnya ya, saya seneng sekali bola gitu ya. Saya lihat bola sampai akhirnya sosmed saya bola semua. Nah, gitu itu algoritma yang ada di sosmed itu AI yang menggerakkan. Jadi kita udah biasa hidup sama AI, pakai Maps atau Google Maps, ya, cuman ngasih tahu aku mau ke sini, tempatku di sini, langsung dikasih tahu jalannya kan? Itu AI. Spell checker pas lagi buat dokumen, gitu. Jadi kita tuh sebenarnya udah lama hidup sama AI. Cuman AI itu namanya narrow AI, sempit. Jadi ini AI khusus untuk e-commerce rekomendasi produk. AI khusus untuk ngasih tahu jalan, itu narrow AI. Nah, yang nomor 2 nih namanya artificial general AI. Jadi ini general AI yang punya kemampuan berpikir lebih general, lebih umum, nggak spesifik. Dan itu udah mirip kayak manusia. Jadi AI ini dikasih pertanyaan apapun, diajak bisa apapun, jawab, dia gitu ya? bisa bisa jawab, bahkan dia mulai bisa merasa. Bisa mulai, gimana caranya? Nah, nggak tahu juga sih kalau nanya gimana caranya. Mungkin data yang agak seperti perasaan, karena kan nggak mungkin merasa ya. Sekarang ini belum ada. Jadi AI jenis kedua tadi yang AGI istilahnya artificial general belum ada. Belum ada. Konon katanya sih isu-isunya GPT sekarang kan 4 nih. Katanya itu GPT-5 itu udah hampir kayak AGI gitu. Dimana dia bisa berempati. Oh, kamu perasaannya lagi gini, dia bisa menyesuaikan. Waduh, serem banget. Nadira, kamu tuh curhat sama dia nanti itu. Kan dia punya perasaan. Kalau sekarang itu yang ada yang ChatGPT yang biasa kita pakai, Bard itu udah mendekati tapi belum sampai ke sana. Bahkan kan sudah ada aplikasi ya, aplikasi AI yang itu jadi teman curhat, dia bahkan menjadi counselor. Jadi kalau kita lagi stres, lagi bingung, nah itu kita bisa ngobrol aja sama AI itu, dia udah diprogram, diajarin semua ilmu teknik yang biasa digunakan oleh counselor, psikiater, psikolog, itu udah diajarin ke dia. Jadi dia nanti akan mulai dengan menebak dulu kondisi perasaan kita seperti apa masalah kita, kemudian dia akan mengajukan sebuah saran atau pilihan kata tertentu yang sesuai dengan. Nah itu saya udah ada pertanyaan lagi, tapi ini ada yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga namanya artificial super intelligence. Ini adalah AI yang jauh mengungguli manusia dalam semua hal. Jadi kalau kita nonton film-film tuh, ya, yang tiba-tiba robot mulai hidup, menguasai, nah itu yang artificial super intelligence. Itu yang paling serem lah. Ini apakah bisa terjadi seperti itu atau enggak? Para pakar meyakini ada waktu di mana kita akan sampai ke sana, di mana AI akan mengungguli kemampuan manusia. Nah, tinggal sekarang kan gimana kita bisa masukin sebuah safety prosedur di sana gitu. Kayak kita kenalkan 3 hukum robot gitu ya, bahwa robot tidak boleh menyakiti manusia, robot tidak boleh berdiam diri ketika melihat manusia itu disakiti gitu. Itu ada hukum robot yang diinstal kepada setiap. Cuman ini science fiction ya, jadi ini
Isaac Asimov nih yang ngebuat nih, bukannya pakar. Bisa dilanggar juga kan itu artinya. Wallahualam, kita nggak tahu. Kalau seandainya itu, apakah ini menjadi menguntungkan atau merugikan dengan adanya AI ini? AI itu adalah tools pertama ya. Jadi kita harus dudukkan dia sebagai tools, sebagai alat bantu. Kayak zaman dulu orang tuh takut dengan komputer. Ya. Habis itu muncul internet. Orang takut dengan internet. Udah internet bisa gini. Batas-batas negara udah akan hilang gitu. Orang takut dengan digital. Ya, digital automation dan lain sebagainya gitu. Tapi kan baik-baik aja kan kita kan sekarang. Karena kita makin kita mengenal teknologi baru itu, makin kita menyadari bahwa dia itu cuma tools saja, tergantung siapa yang make. Ya, tadi misalnya kita ngomongin ChatGPT gitu misalnya. ChatGPT itu juga tools AI aja. Dan seberapa bagus ChatGPT itu tergantung dari orang yang make. Nah, di ChatGPT itu udah dikasih guardrails istilahnya, kan. Guardrails itu kayak pagar-pagar lah gitu. Jadi kita misalnya nulis bagaimana cara buat bom, itu pasti nggak bisa. Karena di dalamnya emang udah diprogram hal-hal yang mungkin membahayakan manusia itu diprogram. Nah, maka itu disebut dengan ethical AI. Itu adalah ethical AI. Jadi satu bidang keilmuan yang akan trending terus ke depannya adalah karena AI ini nggak bisa dibendung. Yang bisa adalah gimana caranya dijaga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.